saya sebetulnya bukan sebagai penceramah, tapi lagi menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihi wa atubu. Kecuali orang yang tobat, melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran, itulah yang Allah terima tobat. Jadi saya bukan ustaz, tapi orang yang lagi tobat. Syarat tobat, Anda tobat, melakukan perbaikan. Ketika melakukan perbaikan, kita belajar Quran dan hadis. Setelah itu menjelaskan kebenaran dalam rangka supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ini. Jadi hari ini saya lagi bertobat, memperbaiki diri saya, mempelajari Quran hadis, menjelaskan ke Bapak dan Ibu tentang ayat Al-Quran agar Bapak dan Ibu tidak seperti saya. Itu sebetulnya. Umar bin Khattab juga kan begitu. Tobat, belajar Quran hadis, kemudian menyampaikan. Menyampaikannya di mana? Di Ka'bah. Di saat waktu itu belum ada orang yang berani siar di Ka'bah. Jadi beliau belum bilang, Anda orang benar belum, saya orang tobat. Orang tobat melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran, kata Allah, itulah yang Allah terima tobat. Gitu. Jadi bukan langsung itu pemain setan kok berani-berani nyampein Quran hadis. Bukan, kok dia lagi tobat. Yang salah Pak Ari, ngapain orang tobat disuruh ngomong kan gitu. Dekatin yang mahir kan. Saya sih asik gitu. Ya, asik-asik aja. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, kalau saya menyampaikan suatu kebenaran, Bapak dan Ibu mengikutinya, maka Bapak dan Ibu mengamalkannya, saya dapat bagian dari pahala. Hadisnya begitu. Apabila seorang menyampaikan kebenaran, yang lain mengikuti, dia mendapatkan bagian dari pahala. Tapi kalau dia menyampaikan kesalahan, Bapak dan Ibu melakukannya, saya juga menanggung dosa. Nanggung dosa sendiri aja udah ribet, gimana saya mau nanggung dosa Bapak dan Ibu? Supaya tidak salah, maka apapun yang saya sampaikan hari ini harus sesuatu kebenaran yang paling benar, bukan benar kata Ustaz Bapak, bukan benar kata saya Bapak dan Ibu, tapi kebenaran yang paling benar adalah surat 17 Al-Isra ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalna illa mubasyiran wa nadhir. Al-Quran benar-benar keturunan Allah membawa kebenaran. Maka apapun yang saya sampaikan hari ini harus memiliki dasar Quran. Kenapa? Karena itu sumber kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana Andi Pura berani menyampaikan Quran? Saya belajar dulu Pak, bagaimana menafsirkan Quran. Karena tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Ya, di surat 21 lah misalnya ayat 7 Al-Anbiya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu sesuatu, tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Maka harus ada ilmu dalam menafsirkan Quran, dalam ilmu mempelajari Quran. Ada 3 jenis keilmuan yang saya pelajari dulu. Tapi yang hari ini saya sampaikan yang simpel aja, yang memang lebih gampang buat saya juga dan saya lebih menguasainya. Kalau ini ada buku ini katakanlah Borokoko, yang nulisnya Adipura, maka yang bisa menjelaskan buku ini siapa? Adipura, Bapak dan Ibu yang baca? Adipura. Begitu kan? Sekarang kita lihat, kalau ini Al-Quran, maka yang bisa menjelaskan Quran siapa? Hanya Allah. Makanya Allah berfirman di surat ke-24 An-Nur ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah yang Maha Tahu, Maha Bijak. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjelaskannya? Surat
24 An-Nur ayat 46 Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Metodologi ini dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat. Tapi di daerah teman-teman kami di NU sebenarnya metodologi ini dipakai di daerah Situbondo. Kiai Haji Hasan. Satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Kalau Adi Hidayat ngomong ini ayat, ini turunannya ayat ini. Kalimatnya pakai turunan. Kenapa beliau pakai kalimat turunan? Karena bunyi ayatnya juga laqad anzalna. Anzalna turun. Ayatin mubayyinatin. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Satu ayat dijelaskan. Nah beliau pakai itu. Di tempat saya belajar di dulu itu metodologi dasar. Pertama kali kita belajar tafsir Quran itu metodologinya ayat dijelaskan ayat. Setelah itu baru ayat dijelaskan hadis. Dalilnya surat 19 Maryam ayat 97. Fa innama yasarnahu bilisan litubashshira bihil muttaqin litundiru bihi qaumana. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu Muhammad Rasulullah untuk menjelaskan ayat-ayat, memberi kabar bagi yang takwa, peringatan bagi kaum yang membangkang. Maka dulu satu ayat dijelaskan hadis. Dulu buku yang kami pakai Riyadhus Shalihin Imam Nawawi kan. Bab iman, ini ayatnya, ini hadis itu. Metodologi yang ketiga baru kita belajar yang disebut dengan yang Bapak dan Ibu baca lah, Ibnu Katsir, Jalalain, Imam Suyuti, atau tasbih yang lainnya. Dalilnya surat 2 Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuqtil hikmata man yasha wa ma yaqtal. Nah, Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan yuqtil hikmata man yasha wa ma yaqtal hikmata faqad uhiya ala katsiran wa ma zakaru ila ulul albab. Kami berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan orang yang mendapatkan hikmah atau kepahaman ini telah dikaruniai karunia yang besar. Dan hanya orang berakal yang mendapat pelajaran. Jadi ada orang-orang yang belajar Quran hadis, memahami Quran hadis, akhirnya menafsirkan Quran dan hadis. Ya, salah satunya Ibnu Katsir, Imam Suyuti dengan Jalalain. Di sini juga banyak sekarang. Ada dulu Buya Hamka yang bikin tafsir Al-Azhar dan yang lainnya. Jadi ada 3 metodologi, tapi hari ini saya akan menyampaikan dengan metodologi satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Karena itu buat saya lebih sebenarnya bukan lebih mudah sih Pak. Karena saya lebih senang dengan metodologi itu. Karena saya menyadari bahwa insya Allah metodologi itu yang bisa menyelesaikan perselisihan kita. Ya, sering kan berselisih. Saya sering berselisih dalam kehidupan saya karena saya memang dibayar mahal untuk berselisih. Kan saya pemain antagonis Pak. Jadi semakin galak, semakin banyak berselisih, semakin gede honor saya. Tapi saya tidak ingin berselisih dalam masalah agama saya. Maka saya memilih metodologi ini kayaknya lebih baik menurut saya. Karena bisa meminimais terjadinya perbedaan pendapat. Kalau beda pendapat tinggal kembali aja. Anda pakai ayat apa? Oh ya ini. Anda pakai ayat apa? Oh ayat ini. Sama seperti dulu Imam Maliki dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat ketika bersentuhan lawan jenis. Kata Imam Maliki, kata Imam Syafi'i, saya boleh tidak sama dengan guru, saya mempergunakan dalil surat 5 Al-Maidah ayat 6, bersentuhan batal. Imam Maliki mempergunakan ayat surat 24 An-Nur ayat ke-30 dan 31. Hei laki-laki beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Hei wanita beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Sentuhan tidak ada nafsu, tidak batal. Tapi ngelihat ada nafsu, batal. Maka ketika tawaf atau sa'i bersentuhan tidak batal. Itu di dalam kitab Quran banyak banget cerita. Baik, hari ini kita akan masuk ke temanya. Muamalah. Saya berpikiran simpel aja tentang muamalah, hubungan sesama manusia ini. Ada omongan Gus Dur yang saya suka juga omongan beliau. Beliau ngomong ini,
tidak suka kepada orang yang membaca Al-Quran yang tidak baik, maka Anda mentuhankan membaca Quran. Kalau Anda tidak suka orang yang berbeda pendapat dengan Anda, maka Tuhan Anda adalah kebenaran. Kalaulah Anda memang mentuhankan Allah, maka Anda tidak membenci orang yang tidak bisa membaca Quran, tapi mengajak dia belajar baca Quran. Kalau Anda tidak sependapat dengan orang lain dan Anda membencinya, Anda mentuhankan kebenaran, Anda tidak mentuhankan Allah. Kalau Anda mentuhankan Allah, ajak dia berdiskusi, tabayun lah kalau bahasa ini. Jadi saya berpikir, oh kalau begitu, bagaimana sih konsep beribadah kepada Allah? Mengabdikan diri kepada Allah itu bagaimana? Di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat ke-12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma fis samawati wa ma fil ardh. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakan kepunyaan siapakah langit dan bumi? Katakan kepunyaan Allah. Dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita harusnya isinya. Makanya sering diledek, Tuhanmu harta, Tuhanmu uang. Kenapa? Karena hati pikiranmu isinya uang. Pekerjaan, maka Tuhannya adalah uang. Jadi kalau Tuhannya Allah, la ilah Tuhan, illallah Allah, maka tiada satupun yang dominan di hati pikiran saya kecuali Allah. Dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, maka seseorang dikatakan ibadah kalau hati pikirannya isinya Ar-Rahman, kasih sayang. Makanya Rasulullah mengingatkan, suatu amal dikatakan ibadah apabila diawali oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka suatu perbuatan dikatakan ibadah apabila dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Itu yang maksudnya. Yang lucunya kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bibi, kenapa? Kamu mau kawin lagi ya? Asyik, tahu nggak? Bacanya apa tadi? Mau makan nggak? Dengan nama Allah yang penuh rasa kasih, dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penuh pengasih dan penyayang. Kita nyetir mobil baca apa Pak? Minimal Bismillah lah ya. Baru keluar dikit ada motor, nyembah siapa? Nyembah siapa? Kalau dari memang bukan saya. Ini yang terjadi sekarang. Mulut kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati pikiran kita isinya kemarahan dan kebencian. Pernah dengar Nabi Muhammad dimaki-maki Yahudi buta? Kemudian Rasulullah nyuapin atau gamparin? Kalau bapak dan ibu dimarahin katanya digamparin atau distopin? Katanya nyembah Allah. Pernah dengar Rasulullah datang ke Taif dilemparin? Maaf, dengan kotoran bahkan dengan batu. Malaikat Jibril gedek lah kalau bahasa Betawinya. Ya Rasul, kalaulah engkau minta kepada Allah, maka Allah akan mengirim malaikat yang sama dengan malaikat membalikan gunung Tur. Kata Rasulullah, jangan, dia belum dapat petunjuk. Karena hati pikiran Rasulullah isinya Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, maka hati pikiran Rasulullah adalah kasih sayang. Maaf Bapak dan Ibu, menikah itu setengah agama. Kalau baik hati, Anda sedang betul. Menikah itu setengah daripada agama. Menikah itu baru dikatakan beribadah ketika dalam rumah tangganya ada rasa kasih sayang. Kan ibadahnya kepada Allah. Makanya undangan pernikahan surat 30 ayat 21. Begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'alna bainakum mawaddah
Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri agar timbul rasa tentram dan rahmah, kasih sayang. Seorang suami dikatakan beribadah dalam rumah tangganya ketika suaminya memiliki rasa. Seorang istri dikatakan beribadah dalam rumah tangganya ketika seorang istri memiliki rasa. Kalau istri bikin kopi sambil kesel, ibadah kan? Suami pulang bawa gaji, kesel karena dimintain gajinya, langsung marahin, nih buat kamu, ibadah kan? Coba renungkan, ibadahnya di mana? Ibadahnya dilakukan ketika suaminya memperlakukan istrinya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini yang hilang dari tetangga kita. Saya suami, saya cari nafkah, gimana saya? Di mana kasih sayang? Si istri kesel, bikin kopinya aja susah, ribet, ngeselin. Wah, si bapak ini kopi lagi. Di mana letak kasih sayang? Di mana letak ibadah? Bukankah sebuah perbuatan dikatakan ibadah apabila diawali oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim? Kasih sayang di mana? Begitupun ketika kita berhubungan satu sama lain. Ya, tadi dibacakan surat 4 An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqalladi tasallu nabi wal arham. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, pasangannya Hawa, kemudian diperkembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang dengan namanya kamu pelihara rasa kasih sayang. Saya datang hari ini ke sini, rumah saya dekat di Raffles, dengan penuh rasa kasih sayang saya. Bapak terima saya, alhamdulillah. Bapak nggak terima saya juga, saya tetap pulang, Pak. Karena saya ini laki-laki yang datang diundang, pulang tidak diantar. Datang diundang, saya pulang. Rumah saya dekat, jadi saya nggak ada masalah. Tapi hari ini senang, saya bahagia karena Allah berikan saya waktu untuk bertobat. Saya menjelaskan kebenaran dalam rangka saya bertobat saya. Saya mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita mulai belajar menyembah Allah. Di mana kita baru dikatakan menyembah Allah kalau hati pikiran kita isinya kasih. Sholat tadi kamu kan bisa nggak? Subuh tadi kan, Allah, gimana sih? Gimana kata kasih sayang? Menyembah siapa? Maka ada satu hal yang lucu, Pak. Ini kemarin saya ngomong tapi saya dimaki-maki orang, saya dimaki. Karena bagi saya tidak ada masalah. Ketika orang bertanya sama saya, di ibadah yang pertama itu dinilai sholat sudah benar, yang lain benar, betul kan Pak? Sahnya sholat apabila wudunya sah, ya. Itu masalahnya di mana? Masalahnya kita tahu tidak sholat kita diterima atau tidak. Semua kebanyakan ngomong wallah bisa Pak. Saya ditanya, Adipura, kamu tahu nggak sholat kamu diterima atau tidak? Tahu sih. Saya langsung marah. Sok tahu kamu loh. Yang tahu kan Allah. Tapi Allah masih tahu kepada kita sholat kita diterima atau tidak. Dari mana dalil? Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari keji dan payung. Bapak dan Ibu tahu payung? Payung itu mencegah adipura dari basah kuyup ketika hujan, betul nggak? Payung mencegah adipura dari basah kuyup ketika hujan. Sholat mencegah kita dari keji dan munkar. Payung mencegah saya dari basah kuyup ketika hujan. Kalau lagi hujan basah kuyup, maka payungnya Bapak dan Ibu yang ngomong. Sholat mencegah saya dari keji dan munkar. Kalau saya sholat terus masih keji dan munkar,
keji dan mungkar, menganiaya diri sendiri dan menganiaya orang lain, maka sholat saya sadar ya sekarang ya. Oke, kita lihat. Pertama, ibadah yang dinilai adalah sholat. Apabila sholatnya sudah benar, maka yang lainnya benar. Kenapa ada hadis itu? Kalau subuh saya sholat subuh tadi membuat saya tidak keji dan mungkar sampai zuhur, saya sholat zuhur lagi. Sholat zuhur saya mencegah saya keji dan mungkar sampai asar. Sholat asar saya mencegah keji dan mungkar sampai maghrib. Sholat maghrib saya mencegah keji dan mungkar sampai isya saya, sholat isya saya mencegah keji dan mungkar sampai bobo dulu Pak, masalah subuh dulu, bobo lah. Ya kan, nanti malamnya kan ada sholat malam. Kalau sholat saya sudah benar, maka yang lainnya benar. Kalau sholat saya sudah benar, saya keji dan mungkar. Coba dong. Maka yang terjadi adalah sholat rajin harusnya kita nggak keji dan mungkar. Karena sholatnya sudah benar, yang lainnya benar. Ya enggak lah, ya iyalah. Dia udah sholat, sholatnya membuat dia tidak dari kecil sampai dia bobo. Maka hadisnya sholat ibadah yang pertama dinilai apa? Sholatnya sudah benar, yang lainnya benar. Ya iyalah, dia nggak keji dan mungkar. Sholatnya sah apabila wudunya sah. Surat 5 Al-Maidah ayat 6, saya campur dengan hadis. Ini wajib, wajah wajib. Wudu ya, wajib. Tangan wajib. Kepala wajib. Kaki wajib sama kaki. Disunahkan tangan. Disunahkan penciuman. Diwajibkan wajah. Diwajibkan. Disunahkan, diwajibkan. Itu dari surat 5 Al-Maidah ya. Coba perhatikan ya. Imam Al-Ghazali berkata, banyak orang yang bermain-main dengan air tapi melupakan makna tohara. Dia lupa mencuci kaki. Jaga perabaan. Gak sepegang-pegang. Mau megang haram. Jaga penciuman dan berkat. Wudu terus, ngomongin orang terus. Ini pada jadwal. Wudu terus wajahnya, tapi tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada Allah. Maka dalam salat kan ada doa kita, inni wajhtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman. Yang lebih lucu lagi, ketika salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat, ibadah, hidup matiku untuk Allah. Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Tapi kehidupan kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita diisinya kebencian dan kemarahan. Padahal sholatnya pakai doa kitanya yang itu. Ini wajah tuh aku hadapkan wajah kepada Allah. Ibu dalam hadis Muslim nggak pakai ini, langsung wajah. Dalam hadis Bukhari pakai ini wajah tuh. Terserah bapak dan ibu mau pakai yang mana. Yang saya sedih doa kitanya itu, tapi wajahnya tidak pernah dihadapkan kepada wajah Allah. Suatu saat saya ditanya, Kang, bagaimana saya bisa melihat wajah Allah? Saya bilang, bagaimana mungkin Anda bisa melihat wajah Allah? Wajah Allah yang sekarang aja Anda nggak lihat. Loh, emang ada wajah Allah sendiri? Yuk kita lihat di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 115. Walillahi masriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu wajhullah. Ke arah mana kamu menghadap, di sana wajah Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan langit dan bumi ciptaan Allah. Ngadap Bapak dan Ibu. Bagi saya ketika melihat Bapak dan Ibu, saya sedang melihat wajahnya Allah. Artinya Bapak dan Ibu ada unsur cipta rasa Allah. Bapak dan Ibu tahu pelukis kan? Ketika dia melukis, ada nggak cipta rasa dia dalam lukisan itu? Ada kan ya? Kita ini ciptaan Allah yang dibikin dengan tangannya sendiri. Makanya di dalam diri kita setiap manusia ada cipta rasa Allah. Maka kemanapun saya menghadap, di sana cipta rasanya Allah, wajahnya Allah. Yang lucunya Bapak dan Ibu, kita bentak-bentak orang. Misalnya ya, otak lu di mana? Begitu kan kok? Dalam ayat tadi dimanapun kau menghadap, di sana wajah. Jadi yang kita bentak-bentak siapa? CCTV Allah dari mana dia dan lihat kalau perlu.
Makanya Allah pingin kita memiliki sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil surat 21 ayat 107. Karena ketika dia menjadi rahmat bagi semesta alam, Anda mewakili energi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah cerita perempuan pekerjaannya tidak bagus, memberi minum. Dan itu Pak, ini anjing sampai lihat saya. Bayangkan memberi minum anjing kok bisa masuk. Bukan masalah memberi minum anjingnya kan, Pak Bu. Dia berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah. Ngasih minum anjing aja udah kayak gitu, gimana ngasih minum orang? Pakai logika. Dari situ saya berpikir, oh harusnya sih kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita itu isinya kasih sayang. Tapi kok nggak bisa ya hati pikiran kita penuh kasih sayang? Contohnya saya pikir dulu, kenapa ya dulu nggak ada rasa sayang saya? Agak raja tega lah kalau zaman dulu. Sekarang pikir, kenapa ya? Kenapa kok orang nggak bisa menyembah Allah? Penyebabnya ternyata satu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mulai memahaminya. Surat 19 Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanun. Hei orang beriman dan beramal. Sesungguhnya orang beriman, innal ladzina, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Kelak setelah itu Allah tanamkan dalam hatinya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman baru ditanamkan dalam hati kita kalau satu kita beriman kepada Allah dan berbuat. Jadi kalau hatinya masih kesal, masih keras, susah banget silaturahim, hatinya kebencian, penyakit ain lah kalau bahasa ini. Saya bilang maaf, Anda kurang berbuat baik. Ada yang bermasalah sama orang yang lebih tua, gak tahu sopan santun, cek, pasti dia gak bagus sama orang tua. Suruh dia minta ampun sama orang tua, maaf. Kalau dia sama teman aja gak baik, kasar, dia gak baik sama tulang rusuknya. Cek sama istrinya pasti gak oke juga. Ini yang saya pahami. Jadi saya minta maaf kepada Ibu. Itu aja yang saya sampaikan. Saya akan rangkum yang saya sampaikan. Satu, tidak boleh belajar sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma la samilku. Inna syama wal bashar wal fuad kullu ulaika masuk. Surat 17 ayat 26. Karena pendengaran penglihatan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Surat 21 ayat 7, jangan bertanya kepada orang yang saya bukan sebagai ustaz, saya hanyalah orang yang lagi bertobat. Surat 2 Al-Baqarah 160 yang melakukan perbaikan, menjelaskan kebenaran dalam rangka pertobatan saya. Jadi saya menjelaskan tadi dalam rangka saya bertobat karena dulunya saya tidak punya rasa kasih sayang selain kepada kemarahan dan kebencian. Oh, ini loh yang saya masalahkan. Saya sholat tapi masih suka pelatak-pelotot, gampar sana gampar sini masih. Ya, berarti ini penyebab. Maka saya menjelaskan apa yang menjadi penyebab saya itu. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu sudah bisa belajar menyembah Allah. Allah telah menetapkan pada dirinya Ar-Rahman. Surat 6 ayat 12, surat 6 ayat 54. Wa idza ja'al ladina yu'minuna bi ayati faqul salamun alaikum kataba ala rabbakum alladina surat. Surat 6 ayat 54. Allah telah menetapkan pada dirinya Ar-Rahman. Yuk kita sembah Allah. Tanamkan Ar-Rahmannya dalam hati kita. Ya, caranya apa? Beriman kepada Allah dan berbuat baik. Kalau kita menyembah Allah, maka silaturahim kita didasari rasa kasih sayang. Kita ini Islam. Ya. Kita harus penuh kasih sayang. Kalau beda pendapat, nggak perlu pakai pelatat-pelatat tunjuk-tunjukkan. Pak, maksud saya itu childish kalau buat saya. Itu bukan Islam. Kalau ada Islam, ada masalah tabayun. Ngomong baik-baik. Ada apa? Gak usah pakai sosial media. Ramai sosial media di sini, ramai sosial media di sini. Dikiranya Anda pintar, enggak, Anda nggak pintar. Orang yang tidak sama dengan kita meledek kita. Oh, agama itu kan seringnya cuma gaduh doang, malu harus. Kalau nggak suka datang aja ngobrol tabayun mau nyambung. Jangan aib kita dibuka ke orang lain. Yang terjadi aib sesama Islam dibuka di media sosial, dikiranya pintar. Enggak.
kelihatan banget Pak, kita tuh kurang cerdas dalam menyelesaikan masalah. Itu yang saya sedihkan. Mudah-mudahan insya Allah dengan ada Pak Ketua DMI-nya, Pak Haji Cecep, juga Pak Ketua MUI-nya, yuk beda pendapat itu sunatullah, wajar aja, yang nggak boleh berselisih. Selesaikan sesuatu dengan baik. Kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita penuh dengan rasa kasih sayang. Supaya ada kasih sayang, maka kita harus sering berbuat baik. Sementara itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu cukup paham lah apa yang saya sampaikan. Karena bahasa saya juga mungkin nggak biasa aja lah, bukan Ustadz, bahasa saya minta maaf. Ini pakai kopea karena ditegur sama Pak Yudi. Kan, apa mau isi di masjid itu pakai kopea tuh ada. Saya bilang mau pakai apa? Karena kebetulan kan saya pemain sinetron Pak ya. Jadi kalau saya mau tampil tinggal ngomong ke bagian kostum. Saya mau kayak kiai, saya bisa. Saya pernah main jadi kiai Pak Haji Mobul di sinetron dari jendela SMP pakai kiai. Terus teman bilang, istri saya nggak suka. Di, kamu jangan jadi orang baik lah, kamu jadi penjahat tuh. Saya bilang kenapa? Tampang kamu tampang penjahat. Ya udah. Ternyata baru kebongkar sekarang Bapak. Istri saya senang jadi penjahat biar nggak ada perempuan yang suka. Iya bahaya. Jadi saya bilang ya udahlah kalau begitu. Jadi maaf Bapak dan Ibu, bukan saya ngajarin Quran, tapi saya memang harus berdasarkan Quran karena lagi menjelaskan kebenaran dalam rangka bertobat ya. Bukan sosok belagu, pakai Quran wise. Gimana? Ya, masa saya pakai kata si Adi pula, malah sesat. Itu aja. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, bukan bertanya lah Pak, diskusi. Kalau nanya mah kebetulan di sini ada Pak Haji, jadi ada Pak Haji Kobul, tanya sama beliau. Silakan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembahasan dari materi hari. Jadi katanya juga bukan bertanya, kita berdiskusi siapa yang mau turun ya, karena tidak turun dengan dari materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah nggak ada yang nanya, berarti paham. Kalau udah paham, masalahnya ada satu konsekuensinya Bapak dan Ibu, harus mengamalkan. Pulang dari sini masih ampekan, Anda boleh ampekan kalau dibayar. Kayak saya ampekan di sinetron, makin dalam makin gede monoknya. Bapak dan Ibu yang galak siapa yang bayar? Pak Cecep ya, saha sok lumayan mah. Saya mah jelas makin galak makin gede honornya. Ya mudah-mudahan cukup dipahami ya. Saya senang melihat contoh Rasulullah. Rasulullah kalau pulang ke rumah, istrinya tertidur, kan waktu itu rumahnya nggak kayak kita lah, banyak kamarnya. Kalau kita pernah umroh atau haji kan di Masjid Nabawi kelihatan banget kan tempat ceramahnya di mana, outdoor itu dengan tempat beliau itu kan waktu kecil banget kan. Nah Rasulullah pulang lihat istrinya tertidur, Rasulullah tuh tidurnya di depan pintu, nggak mau masuk karena takut mengganggu. Saya praktekkan dari sini Pak. Saya pulang syuting subuh, saya tahu istri saya tidur, saya langsung tidur di hotel Pak. Malah dimarahin. Salah katanya. Kenapa? Rasulullah tuh tidurnya di depan pintu. Kamu di hotel senang modus katanya. Nah jangan begitu juga pada menerapkannya. Rasulullah itu selalu kasih sayang sama semua. Kita semua disayangi. Istri sendiri mah nggak apa-apa ya. Istri orang juga disayangi. Aduh masya Allah. Salah kan penerapan hadisnya salah. Jadi kita sayang ke semua, kita tahu batasannya. Suatu saat saya pernah ditanyakan, Kang Adi, iya, gimana kalau syuting banyak perempuan cantik? Cantik nggak? Cantik sih. Tapi saya mulai berpikir satu, kata guru saya Seraman Ahmad, di besok lusa surat 47 Muhammad ya, ayat 8. Itu kamu akan dibikin cinta kepada keimanan dan tidak menyukai atau membenci kepada kekufuran. Saya nggak ngerti maksud itu. Tapi sekarang saya baru paham. Ternyata Bapak insya Allah ya, kita bisa mengalaminya juga. Kalau kita dibikin iman, cinta kepada keimanan dan benci kepada kekufuran, mata kita Pak, itu nanti dibikin istri kita tetap cantik dibanding orang lain. Jadi kalau Bapak sekarang jalan-jalan ke mall, terus masih ngelirik kayak gini Pak, nah itu Bapak masih cinta ke mall. Bapak lagi jalan nih ke mall, terus ngelirik gini Pak. Nah itu berarti kata guru saya di surat 47 Muhammad ayat 8 tuh, kamu akan dibikin cinta kepada keimanan dan benci kepada kekufuran.
Oh iya, buktinya mana? Saya diajak ke mall. Maklum dia zaman sekarang kan banyak perempuan kurang bahan ya Pak ya. Terus sayanya masih gini Pak, masih ngelirik gini kan. Terus istri saya ngomongnya apa? Kalau kamu sudah beriman kepada Allah, kamu cinta keimanan, benci kekufuran. Kalau kamu masih begini, berarti ada masalah dengan kamu. Kan istri kita disuruh tutup sana tutup sini ya kan ya, tapi masih jelatan sama yang lain. Coba tanya dalam diri kita, kita sebenarnya udah cinta kepada keimanan atau benci kepada kekufuran atau berani ngomong? Saya juga gitu Pak. Di lokasi syuting kalau saya lihat perempuan yang kurang banget, ya Allah ya Rabbana, jadikan aku pengamal ayat Al-Quran surat 47 ayat 8. Ya Allah, kenapa kita? Aku cinta keimanan, aku benci kepada kekufuran. Dia tetap cantik tapi tidak membangkitkan nafsu. Cantik, masa yang cantik kita bilang nggak cantik? Cantik mah cantik, cuman nggak kayak dulu lah Pak. Tinggalin deh, ini mah santai, polos. Itu aja sih yang saya sampaikan. Alhamdulillah kan ada yang nanya, dan saya juga berarti tinggal pulang ya. Benar nggak ada yang nanya? Apa? Allah menciptakan langit dan bumi dalam namasan semua, maka dia berada di dalam namasan. Malakum hidupnya, malakum hidup ini iwali wal safi. Tidak ada penolong selain orang lain kecuali dia Allah. Apalah kepada kalian kan seperti itu kan? Apakah ada tidak ada begitu? Ini kan azwaja. Ada seperti ayam namasa, dia belajar isamawa, langit dan bumi. Nah ini argumentasinya atau diskusinya seperti apa? Karena kita kadang-kadang suruh berpikir apalah terkilun, apalah talamun, apalah larutnya seperti itu. Ini kan apa yang bicara kadang-kadang. Kadang-kadang kita juga, kalau teman saya bilang, kalau misalnya sesuatu yang menjadi bagian kamu, Allah untuk kamu seperti itu. Nah ini makna dari surat itu aja pasangan. Kita bilang bahwa ada warna, ada laki-laki, ada perempuan, ada surat, yang ada pernikahan, masih. Nah ini kita gimana menyikapinya? Biasanya kadang-kadang kan orang kan ingin kebenaran, padahal yang jelek kan membiasakan kebenaran tapi tidak pernah menggunakan kebiasaan kan gitu. Jelek. Nah ini cara menyikapi seperti apa nih? Masya Allah. Ini mah yang bertanya yang tahu jawaban. Rasulullah pernah ditanya sama malaikat Jibril, kata Rasulullah, sesungguhnya yang menanya lebih tahu daripada yang menjawab. Gitu. Begini kan ya, dalam persepsi saya, alhamdulillah, kalau kita zaman anak itu jadi disclaimer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 8. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan beda pendapat. Jadi beda pendapat itu sunatullah. Beda pendapat itu sunatullah. Ini kan Quran. Jadi beda pendapat sunatullah. Cuman pertanyaannya, Anda mentuhankan Allah atau mentuhankan kebenaran Anda? Apa bedanya? Boleh nggak kita berdebat? Boleh, tapi kita mentuhankan Allah. Bedanya di mana? Ketika Anda mentuhankan kebenaran, Anda merasa diri Anda yang paling. Dengerin orang lain nggak mau dia. Itu ciri daripada orang yang mentuhankan kebenaran. Urang pang bener namanya masalah. Ketika Anda berpikiran begitu, hati pikiran Anda bukan mentuhankan Allah. Hati pikiran kita mentuhankan padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Surat 6 ayat 162. Salatku, hidupku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Tapi faktanya Anda mentuhankan kebenaran. Saya juga sama, kalau lagi ribut sama istri saya dan anak saya atau siapapun juga, saya selalu ngomong, kita mentuhankan kebenaran apa mentuhankan Allah? Kalau mentuhankan Allah, Anda menyampaikan pendapat dengan rasa ini hilang sekarang. Dengan dalil, saya tidak mau membiarkan kesesatan. Ayah benar, tapi kebencian ini Pak. Kita ini punya sebuah frekuensi. Jadi ketika bapak dan ibu menyampaikan kebenaran dengan kemarahan,
Yang saya sedihkan, yang ditangkapnya adalah nilai amarah. Coba lihat bagaimana Rasulullah membakar semangat ketika perang. Ya, lagi perang. Bapak dan Ibu, yuk gelar tikar, sembah. Kapan nantinya tuh? Tapi ketika lagi biasa beliau sangat lembut. Ya. Ini yang saya sedihkan. Makanya bedakan antara mentuhankan kebenaran dengan mentuhankan Allah. Kalau Anda mentuhankan Allah, lakukan, sampaikan perbedaan pendapat itu dengan penuh rasa. Beb, apa panggilan ke istrinya apa? Beb atau apa? Ya. Atau ibu, terserah lah. Bu, ibu tuh maunya. Ingat, dimanapun kau menghadap, di sana wajah. Yang jadi yang ibu bentak, bapak bentak siapa? Ya, kan orang lupa. Kalau cek batur mah ya, dalam bab dulu saya belajar, ngomongin akidah popolotot kasasaha. Akidah, akad kedekatan Anda dengan Allah. Anda menyadari kalau Allah ada dimanapun kita berada. Allah ada di mana kamu berada. 57 ayat 4. Allah ada di mana, ini ada 100 orang. Allah yang ke-10-nya, Allah yang ke-100. Kalau kita 6, Allah yang ke-7. Ada 100. Sadar gak sih kalau kita hari ini pun disaksikan Allah surat 58 ayat. Di mana pun kita berada hari ini ada kok Allah menyaksikan kita. Kita pernah sendirian gitu, kemana-mana sendiri, gak pernah. Allah selalu menjadi yang kedua. Allah selalu beserta kita. Inna Muhammadan taqwa wa lana muslimun. Allah beserta orang takwa dan berbuat baik. Kita lupa bahwa kita sedang disaksikan Allah. Kita lupa bahwa kemanapun kita menghadap di sana wajah Allah. Kita hanya mentuhankan kebenaran. Rasulullah ngajak kebaikannya bagaimana? Contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adakah semua dicontoh Rasulullah? Yang terjadi katanya pengikut Rasul, tapi apakah ini Rasul? Ayah wae. Nabi nu mana ya? Ini enak. Rasulullah tuh sedikit tidur, kita tidur. Rasulullah tuh sedikit makan ketika lapar, kita malah lapar juga pinggirnya gitu. Masya Allah. Jadi saya mohon maaf ya kan, saya hanya mengimbau. Boleh membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanya Ustaz masalah sholat Ustaz. Masalah sholat. Jadi bagaimana caranya, solusinya supaya kita di dalam sholat tidak ingat, kata Ustaz tadi masalah duit, masalah pekerjaan. Bagaimana cara solusinya supaya kita sholat khusus? Masya Allah. Ini Ustaz ditanya, jangan Ustaz, saya mah adipura aja. Adi, hari mana sholat kumaha kita bersunat gitu kan gitu. Jadi kita sadar aja. Masya Allah. Ya bukan Bang. Aduh. Kalau dibilang Ustaz tampang kayak gini mah bahaya. Jadi kita sebagai sahabat aja. Begini kan. Suatu saat saya pernah ditanya, Kang, sholat khusus naik kumaha? Surat 2 Al-Baqarah 45, surat 2 Al-Baqarah 53. Sholat dengan khusyuk. Mintalah tolong kepada Allah dengan sholat khusyuk, Kang. Saya juga nanya, Kang. Allahu Akbar. Aduh, mobil saya udah dikunci belum ya? Kadang-kadang gitu. Terus saya ketemu teman. Terus dia bilang gini, di logikanya simpel gitu. Jadi pakai logika ya, karena kan susah menjelaskannya. Bapak pernah nggak punya janji jam, tadi jam 4.30 ya sholat di sini. 4.30 tapi jam 4.15 masih di jalan. Pernah nggak gitu? Kita punya janji jam 8 pagi lah ya. Nah jam 7.30 Bapak lagi di tol. Ya, lagi di tol nih. Padahal janji jam 8. Apa yang ada Bapak rasakan? Ini kalau kita bicara rusuh. Nih, gimana? Gelisah kan? Fokus. Ya kan? Apalagi nih orang mau ngasih uang sama Bapak 1 miliar. Itulah supaya lebih semangat. Gimana? Telat dari jam 8, uang nggak jadi 1 miliar. Gimana rasa Bapak? Klakson, ditat, betul. Kenapa? Karena pikiran dan hati Bapak di jam 8. Padahal Bapak di jam berapa sekarang? 7. Paham gak ini maksudnya? Gini, saya punya janji jam 8 pagi dapat duit 1 miliar. Berangkat dari sini karena ketiduran, bangun sholat subuhnya kelewatan. Cok, berangkat ke Jakarta. Baru berangkat tuh jam 7.30 dari
Kira-kira bawa mobilnya cepat apa enggak? Ngebut nggak? Sulap salib nggak? Ketika Bapak sulap salib, pikiran dan hati Bapak di jam berapa? Ada Bapak masih di 7? Sholat, kita lagi nggak ada tahu, tapi pikiran lagi di paham nggak? Bapak pernah kebelet nggak sih? Kebelet pernah nggak Bapak? Pernah, semua orang ngalamin tak? Ada apa? Semua orang mengalami kebelat gitu. Kebelat. Nah, Jadi kalau masalah sholat dibawa ke logika, pikiran apa nggak salah gitu ya? Kita nanya. kan Bapak yang bilang kalau lagi sholat kok pikiran saya kemana-mana kan gitu Bapak bilang. Ya, makanya saya ngomong melalui kan yang jadi masalah pikiran Bapak dulu kan. Ya kan, baru kita bicara hati ya. Jadi kan Bapak bilang tuh kalau saya sholat kok pikirannya kemana-mana. Jadi saya nanya bagaimana solusinya Ya, supaya kita sholat itu fokus menghadap Allah, kayak ingat yang lain gitu. Iya. Ini kan saya arahin dari pertama pikiran dulu ya Bapak. Ya. Nah ternyata ketika sholat itu harusnya pikiran kita ya di sini kan. Kita lagi ketawa ya. Cuman pikiran kita ternyata nggak di sini. Sama seperti kasus ketika kita lagi nyetir mobil. Nah, terima nggak sholat kita gitu kalau pikiran kita kesana sini, terima nggak sholat Oh, kita? Gitu ya. Tadi itu masalah terima nggak terimanya nih gitu. Oke. Kan tadi ada parameternya. Surat 29 ayat 45. Sholat itu mencegah keji dan Bukan. Jadi parameter sholatnya bukan di waktu sholatnya kalau saya lihat dari situ. Kalau sholat kita bisa mencegah kita dari keji dan munkar, maka sholat kita diterima. Kenapa kan? Di surat 20 ayat 14, 20-14, walillahil masyriq, maaf, surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah dan dirikan sholat untuk mengingat. Jadi sesungguhnya aku ini Allah dan dirikan sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu ingat Allah. Pertanyaannya, ingat Allahnya ketika sholat atau setelah sholat? Ya, selama itu kita lagi nampak di kandungan. Makanya di surat 4 An-Nisa ayat 103, dirikan sholat dan setelah sholat pun ingat Allah ketika duduk, berdiri dan berbaring, begitu kan? Artinya dimanapun kita berada kita selalu ingat Allah tak menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Jadi setelah sholat hati pikiran kita isinya apa? Ar-Rahman. Makanya kalau hati pikiran kita Ar-Rahman, kita diingatkan terus untuk selalu memiliki rasa ingat kepada Allah yang penuh dengan kasih sayang. Maka sikap perbuatan kita isinya Ar-Rahman, kasih sayang. Itu secara logika, akal dulu ya. Nah, jadi ketika saya lagi nyetir, sholat ingat Allah tuh telah mendapat dirinya Ar-Rahman, sayang sama istri. Pas di jalan ada marah lagi, ingat lagi Allah telah mendapat dirinya kasih sayang. Lagi jalan tiba-tiba kesel, ingat Allah telah mendapat dirinya kasih sayang. Itu. Jadi parameternya itu buat nilai kita, bukan nilai orang lain. Kalau saya sholat terus tapi saya masih ada amarah, maka setelah sholat ingat Allah, tapi ketika setelah sholat pun tetap ingat Allah. Itu logika berpikirnya. Pertanyaannya, apakah begitu doang? Bapak lakuin dulu. Itu omongan guru saya secara menambah. Lu jangan banyak teori lu lakuin dulu. Karena ketika saya mulai sering berbuat baik, sering berbuat baik, oh ingat sedikit-sedikit, oh ingat Allah telah menetapkan dirinya Ar-Rahman, nggak boleh kita marah. Terus begitu. Setelah begitu terus Pak, makanya surat 19 Maryam ayat 96 itu kejadian. Kita bicara kolbu, setelah kita melakukan berbuat baik begitu terus, mau salah dikit, rem terus aja. Nanti baru lahir surat 19 ayat 96 itu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'al lahumur rahmanur rahim. Lama-lama dalam hati kita ada rasa Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahmannya di hati kita, sementara Allah telah menetapkan Ar-Rahman, kira-kira sholatnya ingat yang lain? Ingat yang lain? Coba dulu kata guru saya. Kata guru saya jangan banyak teori, kita kan banyak teori. Hari ini kamu ingat Allah telah menetapkan dirinya kasih sayang. Kemana-mana kamu pakai rasa kasih sayang itu. Jangan banyak teori ya, lakuin. 1 hari 24 jam dipotong tidur tapi ya. Terus nanti Bapak akan merasakan surat 19 Maryam ayat 95. Orang yang beriman dan beramal saleh kelak Allah tanamkan dalam hatinya Ar-Rahman. Di saat itulah Bapak bicara ngomong, yuk sholat khusyuk.
Karena bicaranya yang khusyuk, bukan hanya pikiran, tapi kalau arahnya belum ada dalam hatimu di teori semuanya. Oh gitu, ya saya pernah belajar sholat khusyuk. Lama-lama saya bilang, ya gimana nih? Ya, saya ulang, kalau seandainya kita beriman dan beramal soleh terus, nanti Allah akan arahkan dalam hati, maka khusyuan akan bisa berada di diri. Tapi kalau ibu pelantak bentak kiri kanan ngomong khusyuk, forget it. Allahnya tidak pernah hadir dalam hati. Jadi pikirannya, tadi saya bilang pikirannya seperti tadi. Biasakan kalau bapak lagi makan, pikiran bapak lagi makan. Kadang-kadang lagi makan masih ada kerjaan kan, gitu kan? Iya, kenapa? Karena pikirannya di sana. Biasakan lagi makan dia nikmati. Kalau bahasa tinggalnya konfidens, kesadaran. Saya lagi makan, sadari Anda sedang makan. Ya Allah, ya Rabbana, ini makanan rezeki yang kau berikan. Anda nikmati. Ketika Anda nyetir, saya tahu saya ada syuting jam 12 misalnya. Saya pingin sebelum sholat duha, dulu saya ke sana. Saya dari sini jam 11, syuting saya di BNR. Ngumpulnya gimana? Buat. Pikiran saya di mana sebenarnya? Pikiran saya di BNR. Bukan lagi nyetir. Nyetir ya nyetir aja. Nikmatin aja. Toh nyampainya juga bisa lebih cepat kok. Yang terjadi karena buru-buru, ngok nyelakain orang lain. Itu yang disebut akal pikiran. Jadi pikirannya dilatih untuk selalu begitu. Saya di sini, saya tahu sebentar lagi saya akan ketemu dengan Bapak Presiden. Misalnya atau sama. Tapi saya lagi mengaji, ya nikmatin aja di sini. Nanti selesai ini saya jalan lagi. Kan itu cuma masalah aja. Masalah bagaimana Anda menyadari Anda lagi di mana. Itu tingkat kesadaran pikiran. Kalau bicara hati nanti, saya bilang perbanyak berbuat baik. Dulu saya yang ngomong, saya ramah-ramah bilang gitu, lu jarang berbuat baik gitu. Coba deh, kamu amalkan. Sholat ingat Allah, Allah telah menetapkan ada dirinya arahnya. Setelah sholat tetap ingat Allah ketika duduk berdiri berbaring, Allah telah menetapkan diri kasih sayang. Itu baring kasih sayang. Nanti arahnya Allah tanamkan dalam hatimu, kau baru bicara sholat khusyuk. Karena kolbumu berisi. Nanti Bapak dan Ibu sebenarnya kalau saya boleh ngomong agak-agak tinggi dikit levelnya, di kita itu ada yang disebut dengan julubuhum. Surat 39 Az-Zumar 23. Julubuhum itu otak, kulit otak. Nanti ada yang disebut kolbu, ada yang disebut sudur. Nah nanti kita buka di situ dari mana nih? Karena memang kalau kita khusus sholat khusus itu kita perlu dari situ. Akalmu lagi di mana, kolbumu di mana, sudurmu di mana. Nah itu lagi kondisi seperti apa? Next lah Pak, sholat khusus gitu. Ya, nanti, tapi ini hanya gambaran sebentar aja. Satu, yuk biasakan akal pikiran kita menikmati yang sekarang. Saya lagi sholat subuh kok, ya sudah sholat subuh. Jangan pikiran kita dibawa ke itu pikiran. Tapi perbanyak berbuat baik, insya Allah kalau kita diisi Ar-Rahman, baru di sana Bapak dan Ibu ngomong, Kang, ternyata sholat khusus gini ya. Karena kalau cuma teori susah. Nah, sementara itu saja. Wallahu a'lam bishawab.